Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query pada siang hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 untuk kelas SKP 19.2. Selamat siang kepada kelas SKP 19.2. Pada minggu sebelumnya itu saya sudah memberikan materi dengan tema tentang DBMS dan SQL, di mana di dalam materi tersebut itu dijelaskan apakah DBMS itu ya yang merupakan singkatan dari Database Management System. Kemudian kita juga mempelajari beberapa hal yang menjadi dasar dari DBMS, yaitu ada defining, ada constructing, dan manipulating. Nah, fungsi atau kedudukan bahasa query ya, di sini ada pada bagian manipulating, di mana pada bagian manipulating atau manipulasi data ini query itu bisa melakukan perubahan pada data, apakah itu sifatnya menambah, apakah itu sifatnya melakukan edit atau revisi, ataukah itu sifatnya melakukan penghapusan. Nah, ini yang kita sebut dari manipulasi tadi. Selain fungsi-fungsi yang sifatnya itu basic, ada juga fungsi query yang sifatnya untuk memanipulasi dalam hal tampilan. Kita memiliki banyak sekali fungsi atau perintah select dengan berbagai aplikasinya. Sebagai contoh, kita bisa menampilkan data dengan nomor kode tertentu. Kita bisa menampilkan data dengan ciri khas atau spesifikasi tertentu. Nah, ini yang bisa kita masukkan dalam kategori manipulating tadi. Nah, berikutnya kita juga kemarin sempat membahas tentang database language, di mana database language pada umumnya itu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu DDL atau Data Definition Language, dan DML atau Data Manipulation Language. Ya, jadi ini yang kemarin sudah sempat kita bahas. Baiklah, saya akan cek sebentar untuk kelas ya di sini. Kita cek dulu untuk kelas SKP 19.2 untuk pengantar query. Saya akan cek dari sisi tugas kelas. Nah, kita akan lihat tugasnya. Oke, ternyata pada pertemuan sebelumnya itu ada beberapa mahasiswa yang nilainya belum tercantum. Berarti ini intinya bisa jadi mereka kemarin belum mengumpulkan, bisa jadi juga kemarin memang belum mengerjakan. Nah, ini kita cek dulu punyanya Mas Fauzi Al-Fikri. Ya, jadi sudah diserahkan nih keterangannya. Makanya saya cek dulu sebelum saya masuk ke materi inti pada siang hari ini. Mohon ditunggu dulu. Oke, kita cek di sini untuk tugas normalisasi yang dikerjakan oleh Muhammad Fauzi Al-Fikri. Ini soalnya, temanya normalisasi kasus sistem informasi penjualan. Bentuk normal pertama, nah ini harusnya pembuatan tabelnya dibuat lebih bagus lagi, tidak seperti ini ya, jadi kesannya itu aneh untuk tampilan datanya. Nah, kemudian ini langsung masuk ke normal berapa ini? Jadi langsung tampil seperti ini. Untuk tabel konsumennya sudah oke, sudah ada isinya juga. Kemudian ini ada konsumen, ada produk, bentuk normal ketiga, menjadi konsumen, jual, kemudian produk. Nah, kemudian untuk konsumen sendiri saya coba cek. Nah,
ini tolong Anda perhatikan ketika Anda membuat sebuah garis penghubung antara tabel yang satu dengan yang lain, tolong diperhatikan arah dari garis ini. Katakanlah ini kan alamat ya, mengacunya dimasukkan ke mana ini, kode barang. Maksudnya apa? Jadi hubungan relasi antara tabel yang satu dengan yang lain itu harus klop, konsisten. Contohnya kode pesan menuju ke kode pesan yang di sini. Tapi ini arahnya harus pas garisnya. Ya, jadi yang benar itu dari primary key dulu baru ke secondary key, bukan dari secondary ke primary. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, garisnya juga harus sinkron dengan field yang akan Anda tunjuk. Ini bukan sekedar menghubungkan tabel asal garis masuk ya, tapi ini tuh ada cirinya. Jadi ini saya lihat salah semua ini untuk tampilan garis yang dimasukkan di sini. Jadi kira-kira itu Mas Fauzi Alfikri untuk garis penghubung harus sinkron dan pas dengan field yang akan dituju ya. Oke, itu revisi dari saya untuk tugasnya Mas Muhammad Fauzi Alfikri. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan cek lagi apakah masih ada yang belum dinilai. Oke, punyanya Lintang Janu. Kita tunggu. Ini hasil yang dikerjakan oleh Mas Lintang Janu. Normalisasi tabel isinya seperti ini. Bentuk anormal, bentuk normal 1, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Saya akan cek untuk garisnya. Oke, sudah pas. Kode pel juga kode pel. Kode barang juga kode barang. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, sekali lagi, hasil sudah oke. Cuma karena waktu mengumpulkannya yang agak terlambat, maka nilainya tentu tidak bisa maksimal seperti teman-temannya yang kemarin. Ya, jadi memang selalu ada efek kalau Anda mengumpulkan terlambat seperti itu. Hasil sudah oke. Silahkan lanjut. Ini bagus ya yang tugasnya Mas Lintang Janu, sudah sesuai dengan yang diminta, ada kesimpulan juga ya. Normalisasi sendiri bertujuan untuk menghilangkan kerangkapan data, untuk mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah pemodifikasian data. Dari praktikum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data penjualan disimpan di dalam tabel-tabel pelanggan, beli, dan barang. Oke, ini hasilnya. Bagus sekali punyanya Mas Lintang Janu. Sayang mengumpulkannya terlambat ya. Kalau tidak terlambat mungkin nilainya bisa dioptimalkan lagi. Oke, saya kira untuk kelas SKP 19.2 sudah full, sudah dinilai semua. Untuk yang lain ini belum mengumpulkan ya tidak saya nilai seperti itu. Baiklah, untuk malam hari ini kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang DFD atau yang dikenal dengan istilah data flow diagram. Nah, apakah DFD itu? DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, mungkin kalau bisa saya sederhanakan dari bahasa yang ada di sini, intinya DFD itu merupakan media, merupakan alat untuk membuat sebuah model rancangan sistem. Nah, model rancangan sistem ini tentunya sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
Jadi ketika kita memasukkan unit-unit yang terkait dengan sistem yang akan kita buat, itu harusnya unit yang memiliki keterkaitan. Ya, sebagai contoh, misalkan saya akan membuat tentang sistem informasi penjualan. Tentu saja yang terkait dengan sistem informasi penjualan ini bagian atau unit itu meliputi konsumen atau pelanggan. Kemudian ada juga administrasi yang nanti akan memegang pembayaran atau transaksi. Kemudian ada juga produk. Ya, cuma produk ini karena kategorinya lebih masuk ke data atau tabel, kan ada itu ya namanya tabel produk, maka kita masukkan ke unit. Nah, untuk unit sendiri, di sini yang lebih mengarah kepada unit yang dibutuhkan itu adalah selain konsumen, administrasi adalah pemilik toko, ya, pemilik tempat yang melakukan proses transaksi. Nah, ini bisa kita masukkan ke model DFD-nya. Nah, sebagai contoh yang lain, misalkan kita akan membuat sebuah sistem informasi akademik, ya. Sistem informasi akademik di sini unit yang terkait itu bisa meliputi mahasiswa, kemudian pihak dosen, kemudian pihak PAK, pihak PAU sebagai administrasi keuangan, kemudian ada juga bagian kurikulum, ada juga bagian jadwal, ada juga mungkin bagian pimpinan akademik, bagian yayasan, perpustakaan, dan lain-lain. Ya, ini adalah nama-nama unit atau bagian. Berbeda dengan data ya, kalau data itu kita bicara masalah normalisasi ERD yang kemarin itu kita bicara data. Dan larinya ke tabel, serta perintah query. Tapi kalau kita berbicara tentang DFD, ini lebih kompleks lagi. Jadi ada unit yang terkait, ada data yang dihasilkan, kemudian ada prosesnya. Nah, contoh yang dimaksud dengan proses di sini, misalkan saja untuk tadi contoh sistem informasi penjualan itu ada proses pendataan barang, ada pendataan pelanggan atau konsumen. Kemudian transaksi itu ada terjadi proses jual belinya, ya. Kemudian untuk output atau laporan itu akan menghasilkan report atau laporan tentang produk, laporan tentang pelanggan, laporan jual beli transaksi yang terjadi. Nah, ini adalah larinya nanti masuknya ke data di situ. Ya. Nah, ini adalah pemahaman dari apakah DFD itu. Nah, untuk berikutnya kita akan membicarakan tentang bagian dari DFD. Apa saja simbol yang dipergunakan di dalam DFD? Yang pertama yaitu entity. Entity ini diwakili oleh simbol dalam bentuk persegi panjang. Ya. Kemudian isinya karena entity ini biasanya berupa unit atau nama bagian. Misal bagian gudang, bagian administrasi, bagian penjadwalan. Misalkan saja seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah alur data. Alur data ini lebih mengarah kepada bentuk garis, ya, di mana garis ini nanti akan berisi nama-nama data yang dibutuhkan di dalam pembuatan proses tersebut yang ada keterkaitan dengan unit atau bagian atau entity tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses. Proses ini merupakan sebuah mapping atau peta kejadian, ya. Jadi apa saja proses yang terjadi di dalam sistem tersebut. Contohnya kalau sistem informasi penjualan ada proses pendataan. Proses pendataan sendiri dibagi ada data produk, ada data pelanggan. Kemudian yang kedua ada proses transaksi. Proses transaksi ini dibagi ada proses penjualan dan ada proses pembelian. Kemudian yang ketiga itu ada laporan. Laporan ini untuk proses laporan sendiri itu dibagi ada laporan data produk, ada laporan data pegawai, ada laporan transaksi. Nah, ini adalah contoh proses yang digambarkan dalam bentuk simbol lingkaran, tidak boleh diganti. Dan lingkarannya pun juga tidak kecil tapi agak besar karena mengandung tulisan juga di dalamnya.
Dan biasanya angka-angka yang ada di dalam lingkaran itu dibuat otomatis, tidak terpaksa dibuat pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah simbol penyimpanan atau storage, bentuknya memang terbuka seperti ini. Nah, biasanya untuk nama-nama tabel atau database nanti masuknya di dalam ini. Itu ya bagian dari DFD. Dan untuk bagian ini sekali lagi tidak boleh diganti. Harus mengikuti sintak atau mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Bahwa simbol DFD itu hanya ada 4, yaitu persegi panjang, garis, lingkaran, dan storage. Ya. Nah, berikutnya aplikasi apa saja yang dipergunakan untuk membuat DFD ini. Yang pertama, Anda bisa menggunakan aplikasi EasyCase. Sebetulnya banyak aplikasi yang lain. Bahkan di dalam Word pun itu kita juga punya ya tools ini untuk membuat semacam flowchart DFD seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau Anda sudah selesai membuat DFD, silahkan di-capture, kemudian dipindahkan ke Word. Kemudian buat dalam format PDF dan dikirimkan ke Classroom seperti biasa. Nah, untuk Notepad ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat hasil. Kalau Anda menggunakan EasyCase itu bisa dicek rule ini, rule check dan rule balance. Kalau rule check itu lebih mengarah kepada apakah Anda betul dalam membuat desain dari DFD yang dibuat. Itu ada sistem yang akan menilai keakuratan dan bagaimana apakah bisa dipakai atau tidak, ataukah ada kesalahan atau tidak. Nah, berikutnya untuk rule balance. Untuk rule balance sendiri ini menjaga keseimbangan. Dilihat dari segi data. Misalkan ada in berarti ada out. Begitu juga sebaliknya. Ya, itu adalah tambahannya. Untuk aplikasi Smart Capture sendiri ini merupakan salah satu aplikasi yang kebetulan bisa dipakai untuk mengcapture. Ya, tolong capture-nya juga capture yang bagus dan mudah untuk dipahami. Nah, ini tadi aplikasi yang dipergunakan. Untuk selanjutnya, contoh kasus pembuatan DFD. Kita lihat ini ada identifikasi sistem, di mana untuk identifikasi sistem ini kita bagi lagi ada identifikasi data dan informasi. Ya, itu tadi untuk identifikasinya. Kemudian yang kedua ada identifikasi sumber data dan informasi. Untuk yang pertama, identifikasi data dan informasi, itu ada identifikasi data, meliputi, ini contoh ya studi kasus yang tadi, ada data karyawan, kemudian rekap data absensi, rekap data lembur, data jabatan, upah per jam, maupun upah lembur. Nah, berikutnya untuk identifikasi informasi itu ada laporan gaji karyawan dan ada slip gaji. Ya, ini tadi adalah identifikasi data dan informasi. Nah, bagaimana dengan identifikasi sumber data dan informasi? Dibagi menjadi identifikasi sumber data meliputi ada karyawan, ada personalia maupun direktur. Kemudian untuk identifikasi tujuan informasi itu ada karyawan, personalia, dan direktur. Sekilas kalau dilihat kok tidak ada perbedaan, tidak masalah ya. Yang penting masing-masing unit ini memang berkompeten terhadap informasi yang akan kita buat, terhadap sistem yang akan dibuat. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari konteks diagram. Ini contohnya seperti ini. Diawali dengan lingkaran proses pertama, ada angka 0 karena konteks ya. Kemudian unit yang terkait meliputi pegawai, ada direktur, ada personalia. Nah, kemudian masing-masing data itu nanti akan merujuk ke unit-unit ini. Jadi tidak boleh ada unit yang tidak mengeluarkan data sama sekali dan tidak terhubung dengan proses ini.
Ya, ada data karyawan yang dihasilkan dari unit pegawai atau karyawan, kemudian ada data jabatan dari unit direktur, kemudian ada laporan data karyawan yang masuk ke bagian personalia, dan lain-lain ya. Nah, berikutnya setelah membuat konteks diagram, langkah selanjutnya adalah membuat dekomposisi program. Nah, untuk dekomposisi program ini ada level 0, ada level 1, dan seterusnya. Untuk pertemuan kita ini saya hanya membahas 2 level saja, level 0, kemudian masuk ke proses 1, 2, 3, di mana proses 1 itu adalah pencatatan data. Proses yang kedua adalah perhitungan gaji karyawan. Proses yang ketiga adalah pembuatan laporan. Nah, untuk proses yang pertama, ini subnya meliputi pendataan karyawan, pendataan jabatan, dan pendataan upah per jam dan lembur. Ini untuk proses pencatatan data. Berikutnya untuk proses yang kedua, ini meliputi hitung gaji dan cetak slip. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, ini meliputi pembuatan laporan karyawan dan pembuatan laporan gaji. Nah, ini adalah beberapa proses yang terjadi dari dekomposisi. Jadi urut-urutannya bikin konteks dulu, baru masuk ke dekomposisi. Nah, berikutnya ini adalah DFD level 0. Jadi Anda harus mengikuti nama-nama proses yang ada di depan tadi, tidak boleh membuat nama baru. Ya. Nah, di sini unit yang terkait juga boleh berubah. Jika memang tidak diperlukan, tidak usah dimasukkan. Ya. Berikutnya data-data ini juga saling terhubung. Anda perhatikan bagaimana data itu saling terhubung. Ya, jadi kalau dilihat juga nyaman, enak ya. Jadi tidak asal memberikan link atau garis seperti itu. Nah, ini adalah DFD level 1 proses 2 ya, pencatatan data. Itu ada data karyawan, ada data jabatan, upah per jam dan lembur. Ini semua masuk ke dalam DFD level berikutnya. Nah, yang ini level 1 proses 2 tentang perhitungan gaji karyawan, di mana ada hitung gaji dan cetak slip. Nah, di sini unit yang terkait hanya ada 2, yaitu karyawan dan personalia. Sebetulnya untuk pembuatan DFD ini kita bisa merujuk kepada sistem yang lama, atau mungkin kita membuat sebuah sistem tersendiri yang nantinya akan menjadi sistem yang sifatnya itu up to date seperti itu ya. Nah, itu tadi. Kemudian ini ada contoh lagi level 1 proses 3 tentang pembuatan laporan, di mana unit yang terkait hanya meliputi direktur dan personalia saja. Nah, ini tadi mengenai gambaran pembuatan daripada DFD ya. Baiklah, untuk berikutnya ini saya akan perlihatkan untuk tugas Anda pada minggu berikutnya ya. Jadi di sini buat DFD untuk sistem informasi berikut ini. Silahkan memilih. Bisa siswa akademik, bisa siswa rumah sakit, bisa siswa penjualan. Silahkan dipilih salah satu. Nah, berikutnya tugas di-capture dikumpulkan di grup Classroom tanggal 13 Oktober untuk kelas malam dan kelas pagi. Jadi ini diberikan kesempatan itu sama, ya, tidak ada perbedaan antara kelas malam dengan kelas pagi. Dikumpulkannya tanggal 13, ya. Nah, saya minta nanti untuk tugasnya sendiri itu bisa segera dibuat. Untuk aplikasi yang dipakai, kalau memang sekiranya harus menginstal EasyCase ya silahkan. Kalau tidak, Anda masih bisa mempergunakan sistem aplikasi seperti Word ya. Ini bisa juga dipakai untuk membuat bagan atau model seperti itu. Nah, nanti untuk tugas mohon diperhatikan batas waktu pengumpulannya.
Kemudian yang kedua, untuk tugas sendiri ini berbeda-beda kalau bisa antara satu dengan yang lain. Saya kira bisa memilih nanti ya yang pas cocok dengan sistem yang akan Anda buat. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya berikan untuk materi pada siang hari ini. Dan pada siang hari ini tidak ada kuis ya, jadi Anda cukup mengetikkan hadir saja pada kolom komentar YouTube channel. Nah, seperti biasa, nanti untuk tugas classroom dikumpulkan lewat login classroom masing-masing. Baiklah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.